Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi pembelajaran kita hari ini pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut dengan daring, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 14 Banjarmasin. Saya selaku guru agama, pengajar pendidikan agama Islam kelas 8. Jadi silahkan dibuka bukunya yang sudah saya bagikan, buku online-nya berupa PDF. Tapi sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan dimudahkan memahami materi pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa juga berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, penyakit-penyakit dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi dibuka bukunya halaman pertama, yakni bab ke-1. Materi kita hari ini meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Nah, jadi pembahasan materi kita hari ini tentang meyakini atau mengimani. Artinya kita membahas rukun iman yang ketiga, yakni iman kepada kitab-kitab Allah. Langsung ke materi. Apa itu iman? Iman itu berasal dari bahasa Arab, dari kata amana yu'minu imanan, yang mana artinya iman itu adalah percaya. Mempercayai apa? Mempercayai segala hal, baik itu yang kita lihat maupun yang tidak pernah kita lihat. Itu iman dulu dalam agama Islam. Contoh, di dalam rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Artinya percaya kepada Allah. Kita percaya bahwasanya Allah itu ada. Kita percaya bahwasanya Allah itu esa. Tapi pernahkah kita melihat Allah? Tidak pernah. Pernahkah kita bertemu maginyai? Kada pernah. Artinya apa? Meskipun kita tidak pernah melihat, meskipun kita tidak pernah bertemu, meskipun kita tidak tahu wujud Allah itu seperti apa, kita tetap percaya bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu adalah Tuhan kita. Nah, itu yang dinamakan iman. Sama halnya dengan iman kepada kitab Allah. Kita lihat pengertian iman di sini. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi pembahasan kita hari ini iman kepada kitab Allah. Sudah Bapak jelaskan, iman artinya percaya. Artinya kita percaya dengan adanya kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Sampai saat ini yang pernah kita lihat, yang pernah kita sentuh hanyalah kitab Al-Quran. Kenapa? Karena kitab Taurat, Zabur, Injil itu diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Artinya kita tidak pernah melihat kitabnya, kita tidak pernah membaca, apalagi memegangnya. Namun karena kita beriman kepada kitab Allah, kita tetap yakin bahwasanya kitab itu memang ada dan kitab itu memang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah artinya beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi diturunkannya kitab ini itu adalah anugerah bagi manusia. Nah, sekarang apa sih fungsinya adanya kitab yang diturunkan Allah kepada kita ke dunia ini? Fungsinya apa? Nah, segala hal apa yang Allah anugerahkan kepada kita itu pasti ada manfaat, ada fungsinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memberikan pencerahan kepada kita apa sih fungsinya kitab. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat ke-16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, kata Allah, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya fungsi diturunkannya kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kitab Al-Qur'an ataupun kitab sebelumnya, itu adalah sebagai pedoman hidup umat manusia. Sebagai apa? Sebagai petunjuk umat manusia. Apabila umat manusia tidak memiliki ilmu tentang sesuatu hal, maka lihat di kitab ada. Apabila manusia perlu petunjuk untuk beribadah, lihat di kitab ada. Nah, seperti itulah fungsinya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak berikan contoh. Apabila kita membeli sebuah sepeda motor yang baru, atau anggaplah sebuah mobil yang baru, maka kita di sana akan mendapatkan buku pedoman. Apa fungsinya buku pedoman itu? Fungsinya buku pedoman itu untuk kita mengetahui, oh ternyata setir itu fungsinya seperti ini. Oh ternyata klakson itu letaknya di sini. Oh ternyata rem itu letaknya di sini. Oh ternyata gas itu letaknya di sini. Nah, seperti itulah. Jadi dengan buku pedoman itu kita tahu fungsi-fungsi yang ada di mobil tersebut. Mungkin tanpa buku pedoman itu kita tidak tahu. Bisa jadi kita diberitahu oleh orang lain, tapi orang lain itu tahu dari mana? Tahu dari buku pedoman itu juga. Sebagaimana halnya dengan kita yang berpedoman dengan kitab Al-Quran, bisa jadi kita mendapat pedoman itu dari orang lain, tapi orang lain itu dapat dari mana? Dari Al-Quran juga. Nah, itulah fungsinya diturunkannya kitab Al-Quran kepada umat manusia. Lalu muncul pertanyaan, misalnya, kitab Al-Quran itu dari siapa sih? Kitab Al-Quran itu apa sih? Nah, jadi prosesnya seperti ini. Khususnya kitab Al-Quran yang kita bahas hari ini, sama dengan halnya kitab sebelumnya. Jadi nabi-nabi itu, khususnya Bapak sebutkan dulu ada 4 nabi atau 4 rasul yang menerima kitab. Yang pertama, Nabi Musa menerima kitab Taurat, Nabi Daud yang menerima kitab Zabur, Nabi Isa yang menerima kitab Injil, dan Nabi Muhammad yang menerima kitab Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, Allah berfirman, bukan berbicara, Allah berfirman sebutannya, karena Allah itu Tuhan Maha Tinggi. Jadi Allah berfirman tentang suatu hal, lalu malaikat Jibril menyampaikan firman tersebut kepada siapa? Kepada nabi atau rasul yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepadanya. Jadi tidak langsung Allah itu berbicara atau berfirman kepada nabi tersebut, tidak, tapi melalui perantaraan malaikat Jibril. Lalu nabi yang menerima firman Allah itu langsung mengingat isi dari firman Allah tersebut. Lalu nabi yang menerima firman tersebut menyampaikan kembali firman Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada umatnya. Nah, lalu umat-umat yang menerima firman Allah Subhanahu wa taala tersebut melalui mulut nabinya, maka umat tersebutlah kemudian yang mencatat isi dari firman Allah. Begitulah juga Al-Quran, yang Nabi Muhammad mendapatkan firman dari Allah, kemudian disampaikan melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan lagi oleh Nabi Muhammad kepada umat beliau, dan umat beliau mencatat apa yang disampaikan oleh
Nabi Muhammad tadi. Di mana umat-umat Nabi Muhammad mencatat, padahal pada saat itu kertas belum ada, buku belum ada. Jadi di mana? Jadi umat-umat terdahulu, khususnya umat Nabi Muhammad, pada saat Nabi Muhammad menerima firman Allah, yakni ayat-ayat Al-Quran, maka sahabat-sahabat Rasulullah itu menulis di mana? Menulis di kulit, di kulit binatang yang sudah mati, yang maksudnya yang sudah kering, kemudian menulis di ukiran batu, menulis di pelepah pohon kurma. Nah disitulah lalu kemudian barulah Al-Quran itu dibukukan di zaman setelah Nabi Muhammad meninggal, di generasi Khalifah Utsman bin Affan, yakni sahabat Rasulullah pada saat itu memimpin. Nah di sini sudah ada kitab Taurat diturunkan abad ke-12 SM sebelum Masehi. Kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Kemudian ada 10 isi kitab Taurat, ajaran kitab Taurat ada 10 di dalamnya, itu kalian bisa baca sendiri. Kemudian kitab Zabur diturunkan abad ke-10 sebelum Masehi kepada siapa? Kepada Nabi Daud. Nah, tapi di sini tidak disebutkan apa sih isi dari kitab Zabur. Menurut yang Bapak baca dan Bapak dapat informasi, kitab Zabur ini berisikan pujian-pujian atau syair-syair yang memuji akan keesaan Allah, akan keagungan Allah. Makanya Nabi Daud itu dikenal dengan nabi yang memiliki suara yang sangat bagus, lantang, dan suara itu membuat hati ini tenang. Jadi beliau sering membaca syair-syair yang ada di kitab Zabur. Nah, itulah isi kitab Zabur. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi. Nah, kurun waktunya 111 Masehi sampai dengan 632 Masehi, kurun waktu diturunkannya ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin itu dulu yang Bapak dapat sampaikan pembelajaran kita hari ini, pembelajaran jarak jauh. Jadi ada 3 tugas, ada tugas hari ini dengan 3 soal. Nah, jadi tugasnya seperti sebelumnya, tulis di buku tulis kalian, kemudian tugasnya difoto dan diupload nanti ke link absen yang Bapak sediakan seperti sebelumnya. Ingat, di link absen yang Bapak sediakan seperti sebelumnya. Kalau misalnya tidak bisa, usahakan bisa belajar dari temannya. Supaya apa? Supaya tidak mengirim ke WA Bapak terus. Kenapa? Karena nanti penuh. Bapak kalau di WA itu susah untuk memonitornya. Bisa jadi nanti WA-nya hilang atau fotonya hilang, nanti susah. Nilai kalian nanti tidak tercatat. Jadi usahakan belajar upload di link Google Form. Nah, jadi tugasnya yang pertama soalnya, jelaskan pengertian iman secara bahasa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Tugas yang kedua, jelaskan fungsi dari diturunkannya kitab untuk umat manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuliskan atau sebutkan 4 kitab yang diturunkan oleh Allah dan beserta nabi yang menerima kitab tersebut. Jadi kitab A diturunkan kepada nabi siapa, kitab B, kitab C, sampai 4 kitab yang keempat. Nah, itu aja. Ingat, ditulis, dipoto, dan diupload. Nah, untuk temannya yang tidak memiliki handphone atau smartphone, diberitahukan tetap kerjakan tugasnya, tulis di buku tulis, nanti dikumpul ke sekolah waktu kita turun pembelajaran tatap muka lagi kena, atau nanti Bapak informasikan kapan bisa dikumpul bukunya. Nah, itu saja. Apabila ada yang belum dipahami, bisa langsung ditanyakan, bisa bertanya langsung di grup atau bertanya langsung ke WA Bapak apabila ada yang tidak dipahami yang berhubungan dengan pelajaran kita hari ini. Jadi salah hilap Bapak mohon maaf, semoga dapat dipahami dan dapat diamalkan, dan semoga bermanfaat semuanya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.